nanti itu masih ada sekitaran 1 minggu lagi. Nah, jadi atas dasarnya ada materi ini, kita prepare untuk 1 minggu lagi supaya bisa dapetin traffic di momen payday sale nanti. Boleh dilanjut, Kakak? Oke, apa aja yang akan kita bahas hari ini? Itu aku bagi jadi 4. Yang pertama, kita kenalan dulu apa itu double date dan apa itu payday sale. Yang kedua, kenapa sih double date dan payday sale itu jadi momen penting bagi semua afiliator? Yang ketiga, target realistis di campaign double date dan payday sale itu apa aja? Serta yang keempat, kalau udah tahu apa eventnya, terus gimana cara dapetinnya? Strategi konten yang kayak gimana yang bisa dipakai supaya dapetin double date dan ini salah ya, double date dan payday sale tadi harusnya sih seperti itu. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Oke? Boleh dilanjut lagi, Kak? Nah, kita masuk ke poin pertama dulu ya. Ada satu double date dan payday sale. Jadi ini adalah dua event besar dari pihak TikTok maupun e-commerce yang ada. Baik itu di Blibli, baik itu di Shopee, di Tokopedia-nya, di mana lagi? Di Lazada kalau masih ada ya. Pokoknya event-event besar di beberapa e-commerce. Kenapa? Kenapa dua ini jadi momen penting? Nah, karena 2 hari ini, 2 event ini, itu masing-masing punya target yang berbeda. Ketika lagi event double date, alias tanggal kembar, banyak banget e-commerce yang mereka ngadain campaign, campaign promosi, campaign retain, baik itu dari live maupun dari segi video TikTok pada heboh-heboh banget di tanggal-tanggal kembar. Which is kalau tanggal kembar itu kalau di Januari 11, kalau di Februari 22, Maret 33, April 44 dan lain sebagainya. Sampai nanti ke Desember 12. Lanjut, kalau di event kedua ada event payday sale. Nah, event payday sale ini biasanya dilakukan ketika kita lagi gajian. Jadi, memang kita gajiannya ada yang di akhir bulan, betul. Ada yang kita gajiannya di awal bulan juga. Tapi untuk nyamaratain semuanya, biasanya event payday sale ini dilakukan di tanggal 25 sampai akhir bulan. Jadi, hitungannya tuh kayak gini. Kalau event double date, mereka biasanya prepare-nya itu dari mulai 1 hari sebelum sampai 1 hari sesudah. Which is, let's say tanggal 10 nanti, tanggal 10 yang bakal datang bulan depan. Itu start from 9 Oktober, 10 Oktober, 11 Oktober. Biasanya seperti itu. Kalau di Payday Sale juga sama. Jadi, memang event besarnya itu di tanggal 25, tapi mulai dari tanggal 24 itu udah bisa. 24, 25, 26. Biasanya orang-orang tuh ningkatin penjualan banget gongnya di tanggal 25. Tapi campaign-nya start from tanggal 24 itu udah bisa. Gitu. Boleh dilanjut lagi, Kak? Oke, kenapa double date dan payday sale ini jadi momen penting bagi afiliator? Ya, udah pastilah. Gak muluk-muluk ya, jawabannya udah pasti karena target komisi yang lumayan gede. Itu aku bagi jadi 4 section. Yang pertama, karena event double date dan payday sale ini biasanya peminatnya lagi tinggi banget. Lagi banyak banget orang yang berbelanja. Jadi, yang pertama, tingginya minat pembeli konsumen itu meningkatkan traffic dari akun-akunnya kita. Kalau kita lihat, kalau kita cari produk, itu biasanya di momen double date dan payday sale tadi. Dan kalau akun kita yang muncul, video kita yang muncul, live kita yang muncul, berarti besar kemungkinan orang bisa belinya di tempat kita. Alias, target utama untuk tercapai revenue itu tercapai. Yang kedua, itu karena promo besar dan penawaran yang menarik. Itu udah pasti. Udah pasti banget promo besar dan penawaran menarik. Tawaran menarik memudahkan persuasi dan meningkatkan konversi. Udah pasti ya, sesuai dengan yang tadi kita bahas juga lagi banyak banget campaign promosi dan orang juga belanja. Yang ketiga, peluang bonus lebih besar. Jadi buat teman-teman ketahui, banyak banget seller, either di kami aja pun, seller-seller affiliate itu ketika ada tanggal kembar, itu sering dikasih promo tambahan.
sering dikasih promo tambahan, subsidi voucher lebih gede lagi, subsidi gratis ongkir, untuk komisi afiliatornya justru lebih digedein. Itu sangat hal yang wajar ketika lagi event-event gede seperti ini. Dan yang keempat, itu bisa ningkatin reputasi dari seorang afiliator. Jadi makin banyak eh, audiens-audiens dan buyer-buyer yang dia ngerasa terbantu nih sama akun kita yang banyak banget promosinya, yang kita bilang ketika lagi live, ketika kita lagi bikin konten, ya pasti akan terbentuk tuh, terbangun reputasi kalau kalau belanja di tempat kita tuh lebih murah loh, kalau belanja di tempat kita tuh lebih lebih cepat sampai loh gitu. Dan ini balik ke yang pertama, tingginya minat pembeli konsumen. Sebenarnya nggak semua orang dia belanja ketika event double date dan payday sale. Ini kalau aku tanya, kalau di Kak Nesya, kira-kira belanjanya di double date atau di payday sale atau nggak mesti atau hari biasa juga belanja? Hari biasa juga belanja sih Kak. Tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau misalkan dipilih payday atau double date, Oh, biasanya kalau di payday sih Kak Kak. Nesya hari biasanya Iya, belanja. Oke, betul. hari biasanya dia belanja misalkan cari-cari produk, tapi gongnya banget promonya itu biasanya di double date dan di payday sale. That's why kita perlu tajamin hal tersebut. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini. Ini ketika momen double date dan payday sale datang. Contoh aja, misalkan kayak Kanesha. Kanesha itu udah cari produk since tanggal, ini nanti tanggal 10-10 itu double date berarti kita dari tanggal 7. Bilang aja dari tanggal 7 itu promonya belum jalan sebetulnya. Tapi kita kan udah mulai cari-cari tuh produk apa aja yang akan kita beli, reviewnya seperti apa. Kita carilah di SEO TikTok. Misal nih contoh banget adalah Hana Sweet Lip Balm. Produk yang muncul, tab shop yang muncul adalah live, etalase toko, dan konten. Nih contohnya ada konten kakak yang pakai jilbab abu-abu ini, dia bahas Hana Sweet Lip Balm, ya kan? Karena sesuai dengan kata kunci. Jadi, simpelnya kalau kita tarik benang merah, konsumen itu datang dengan mental belanja ketika lagi momen double date dan payday sale. Memang lagi niatnya banget belanja dan udah spare money untuk belanja. Jadi kalau mereka cari produk di tech shop, maka buyer akan diarahkan ke video dan live afiliator. Persis kayak contoh. Ada video kakak-kakak, ada live-live juga yang terpampang di sana. Kemampuan host yang baik dalam menyiarkan produk, dalam mempromosikan produk, serta kemampuan kreator dalam bikin video TikTok, itu jadi kunci utama tercapainya konversi penjualan. Makin banyak yang beli, makin banyak komisi yang kita dapatkan. Jadi itulah dia hal yang jadi dasar penting kenapa kita perlu maksimalkan momen ini. Boleh dilanjut lagi, Kak? Nih, nih target realistis tercapainya apa ya? Target realistis untuk di campaign double date dan payday sale tadi, ya Allah Akbar. Target realistis tercapainya campaign payday sale dan double date tadi. Yang pertama, itu tak lain tak bukan adalah kita berharapnya di konversi penjualan. Tapi, gak usah muluk-muluk ke penjualan, kita berharap orang ngeklik aja dulu. Konversi klik penjualan, at least mereka klik. Klik akun kita, klik keranjang kuningnya kita, itu namanya CTR by the way. Jadi, misalkan konversi rata-rata di e-commerce itu 2% sampai 10%. Contoh, 2% sampai 10% di hari biasa ketika lagi event-event biasa aja. Bilanglah 5% orang-orang yang ngeklik keranjang kuningnya teman-teman. Nah, target realistisnya, kalau makin tinggi orang yang ngeklik, maka makin tinggi salesnya. Ini aku kasih contoh. Ini ketika September tanggal 7 sampai September tanggal 12, apa namanya, itu berarti lagi momen double date. Lagi momen double date, tengah-tengahnya ada tanggal 9. Boleh dilihat ini CTR-nya bertambah. Kalau sebelumnya di sebelah kanan by the way, sebelumnya itu salesnya cuma 3. CTR-nya cuma di angka 7,87%. Udah, ketika lagi event double date, dia bertambah jadi 8,63%. Minggu-minggu double date itu dia naik. Memperbesar peluang untuk orang CU. Di sini bertambahnya banyak banget. Dari yang sebelumnya 3, ketika lagi event double date, itu naik jadi 7. CTR-nya bertambah sedikit, tapi sales-nya bertambah banyak. Kenapa kok bisa? Karena mental belanja tadi. Jadi memang pas nih waktunya nih. Mereka cuma ngeklik dan memang mereka mempersiapkan diri untuk belanja. Jadi konversi penjualan tercapai.
Meskipun ini naiknya nggak secara signifikan ya, tapi terjadi penambahan CTR, klik keranjang kuning ini sesuai dengan harapannya kita. Makin banyak yang klik, berharap makin banyak konversi penjualan. Seperti itu. Boleh dilanjut lagi, Kak? Nah, sekaligus belajar. Harapannya yang ngeklik banyak, tapi nggak tahu nih gimana strategi kontennya, apa yang perlu dibilang. Gini, strategi konten double date dan payday sale untuk dapatin CTR lebih banyak. Jadi nggak usah muluk-muluk langsung penjualan lebih banyak, enggak. Cukup cukup perhatikan yang ngeklik aja dulu ya. Cara dapatin CTR lebih banyak itu terjadi di 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku kasih 5 trik. Trik yang pertama, riset produk trending seminggu sebelum event. Nah, ini waktu yang tepat. Payday sale nanti tanggal 25. Ini udah tanggal 19. Teman-teman, kalau ada dananya mau beli produk baru, cari yang dia trending, yang memang lagi rame banget dibahas di kategori masing-masing. Kenapa? Karena produk trending itu marketnya lebih gede. Jadi memperbesar peluang untuk mereka CO karena lagi banyak yang bahas. Nah, kamu nyemplung di tengah-tengah orang yang banyak banget yang bahas itu. Oke. Yang kedua, cari produk dengan harga yang murah. Murah di sini sebenarnya sifatnya ya beda-beda lah ya. Ada yang mungkin ngerasa murahnya itu di angka 50.000. Ini kalau aku nanya Kak Kanaya, definisi murah menurut Kak Kanaya itu di angka berapa? Kalau cari produk harga murah, kira-kira harga murahnya di angka berapa? Ada Kak Kanaya? Lah, tadi orangnya on cam. Tadi orangnya on cam. Kalau gitu di Pak Entis aja deh, Entis Sutisna Banjar. Kalau dia definisi harga murahnya itu di angka berapa? Halo, Pak Entis? Audionya masih mati nih ya, Kak ya? Iya Kak, belum terdengar ya Pak Entis nih suaranya. Iya, nggak Masih mati. kedengeran. Masih mati, mikrofonnya masih mati. Ya udah Kak Nesya aja deh kalau kayak gitu deh. Boleh. Definisi harga murah itu di angka berapa? Harga murah tuh sebenarnya tergantung produk ya Kak. Cuman mungkin di bawah 100.000 tuh masih oke lah. Oke, di bawah 100.000 anggapannya masih murah. Betul. Iya. Siap. Ya, ini menurut Kanesha. Kalau menurut yang lain belum tentu di bawah 100.000 itu hitungannya murah. Enggak, belum tentu. Ada yang dia ngerasa 50.000 murah. Nah, masalahnya di akun kita itu aneh banget. Kalau biasanya, ini signifikannya seperti ini. Kalau biasanya kita nge-review produk, contoh, misalkan teman-teman kategorinya adalah elektronik. Ketika nge-review produk elektronik, harganya 70.000 sampai 100.000, signifikannya segitu, maka ke depannya pasti dibuat budget-budget yang 70 sampai 100. Jadi apa ya? Terbentuk terbentuk algoritma kalau dia tuh cocoknya akunnya itu ngebahas produk elektronik yang harganya di bawah 100.000. Somehow ketika dia nge-review produk kabel charger itu kan biasanya di angka berapa lah, 30, 40 lah. Itu biasanya nggak naik. Makanya disesuaikan harga murah tuh di akunnya masing-masing gitu. Lalu kita juga perlu nekanin pakai kata-kata khusus double date. Jadi ini privilege kita sebagai afiliator juga karena ada event double date yang langsung didukung sama pihak TikToknya. Ya kita pakai kata-kata tersebut. Khusus double date ada diskon bla 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 bla. Itu bisa tuh kita buat dari seminggu sebelumnya sampai nanti ketika hari H pure ngomong khusus double date ada diskon sebenarnya juga nggak ada masalah karena kan nggak memancing pelanggaran. Nggak lupa juga pakai call to action. Call to actionnya kemana? Arahkan ke keranjang kuning. Jadi kita pakai opsi tuh, yang mau belanja langsung cek keranjang kuning ya. Nah, masalahnya bagi afiliator pemula, call to action aja mereka nggak tahu itu apa. Mereka nggak tahu arahan-arahan untuk ngeklik keranjang kuning itu seperti apa mereka nggak tahu. Jadi ini mungkin PR lagi bagi afiliator pemula. Dan tambahi kalimat. Kita perlu meninggikan akun kita gitu maksudnya. Contoh, kalau dapet di bawah lama 50.000, kataku gercepin bun sebelum harganya naik ya. Itu kalau di angka kalau di bawah 50.000. Atau kita bisa ninggiin akun kita. Bun, kalau beli dari live aku, Bun, kalau beli dari video TikTok aku tuh lebih murah lagi loh. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kayak gitu bisa. Atau tambahin kata-kata, Bun, lagi dapat subsidi ongkir nih khusus double date, buruan gercepin. Kayak gitu juga bisa banget.
balik ke pembawaan masing-masing. Kalau dia mau hard selling boleh, mau soft selling juga bisa. Itu trik untuk ningkatin klik yang banyak. Nggak mesti langsung penjualan tembus 10 juta, at least yang ngeklik ada aja dulu. Oke, kita lanjut lagi ke yang next, Kak. Oke, target yang kedua, target realistis. Udah pasti, kalau banyak yang ngeklik, pasti harapannya banyak yang CO. Nggak muluk-muluk, banyak yang ngeklik, maka banyak yang CO. Gini, komisi per produk itu biasanya variasi. Standar dari angka 5% sampai 10%. Ya, meskipun yang beli juga belum tentu 5% sampai 10% ya, say. Mesti biasanya ada seller yang ngasih komisi itu 1%. Ada yang seller ngasih komisi itu 2%, 3% tuh ada banget. Tapi kita ambil rata-rata di angka 5 sampai 10%. Kalau hari biasa kayak hari ini nih, tanggal 19, itu kan hari biasa. Ya, hari biasa yang CO di angka berapa? Persentase komisi 10% dari harga produk 50.000. Teman-teman affiliatein produk harganya 50.000. Terus ada yang CO nih. Yang CO berapa? 5.000. 5.000 setiap transaksi. Total buyer 100 orang. Oke, total bayarnya ada di angka 100 orang. Jadi kamu dapetin di hari biasa tuh 500.000. Tapi tadi kan kita udah bahas gimana caranya ngeklik penjualan. Otomatis kita berharap komisinya juga bertambah. Ketika ada event double date atau payday sale, kita pasti harapannya meningkat 10-50%. Kita ambil tengah-tengah. Kalau rasanya meningkat sampai 100%, rasanya kayak kurang realistis ya. Ya, beda cerita kalau teman-teman udah punya branding, teman-teman udah jadi top affiliate, ternyata beda cerita. Tapi kalau pemula banget, naik persentase jadi 10-50% aja itu udah cengap-cengap biasanya. Kita ambil tengah-tengahnya di angka 30%. Oke, persentase komisi 10% dari harga produk 50.000. Jadi tetap sama. Komisi yang teman-teman dapatkan itu tetap sama 5.000 dari setiap transaksi. Tapi total bayarnya yang bertambah. Makin banyak orang yang check out. Bisa tercapai, bisa. Kalau pakai trik CTR tadi ya bisa aja. Dan kalau produknya trending juga bisa aja. Total bayarnya tuh 130 orang, karena kita ambil contoh di 30%. 130 orang, pembelinya makin banyak, tapi komisinya tetap sama. Ya, nambah-nambah cepet libel lah. Kalau di hari-hari gede, nambah-nambah 130 kali 5.000, jadi kamu dapetin 650.000. Bertambah 30% dari komisi sebelumnya. Gitu. Boleh lanjut lagi, Kak? Nih, kita bicara gimana caranya strategi konten double date-nya seperti apa, bla 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 bla. Ada trik lagi Kak? Ada. Masa dikasih masa dikasih trik untuk ngeklik tapi nggak dikasih trik untuk ningkatin penjualan? Ada juga tingkatannya. Kalau teman-teman mau dapetin komisi pendapatan lebih banyak, mereka tahu apa itu produk winning. Ini kalau ditanya apa itu produk winning, belum tentu ada yang tahu. Kanesha tahu apa itu produk winning? Produk paling topnya kreator gitu, Kak. Yes, betul. Ketahui produk winning, produk yang paling top banget di tempatnya teman-teman. Jadi, bersama dengan CTR dan klik, bersama dengan CTR dan CTR dan tingkatin komisi penjualan tadi, anggap kita punya dana, kita cari produk yang lebih trending. Kita ngeriset. Anggap itu sebagai sampel baru. Tapi kita nggak ngelupain yang produk winning tadi. Produk winning justru penting banget. Produk winning itu justru suatu hal yang perlu kita gaungkan ketika lagi ada event-event besar. Karena ini winning nih di tempat kita. Penjualannya udah banyak. Harapannya ketika event besar, penjualannya makin banyak lagi. Seperti itu. Gimana caranya? Perbanyak posting produk winning. Ya, contoh biasanya kamu ngeposting produk itu tuh sehari cuma sekali, ya ini tambahlah sehari 10 kali, kayak nggak lebay-lebay, sehari 3 kali kayak sehari 5 kali kayak nggak ada masalah. Kalau kamu sambil nge-live, durasi live-nya diperlama. Ketika event-event besar seperti ini, biasanya nge-live berapa lama? 1,5 jam. Tambahin jadi 2,5 jam boleh, semampunya aja. Kalau cuma misalnya 2 jam ya nggak ada masalah, boleh juga. Oke? Terus mainkan strategi marketing. Ini kalau lagi live streaming tuh gampang banget sih. Bawa-bawa trik-trik marketing tuh gampang banget. Bun, kuotanya gak banyak, 5 orang tercepat lagi. Bun, kalau nanti vouchernya habis jangan salahin aku ya, Bun. Bun, voucher subsidi TikTok sisa 1 orang lagi pun yang mau COD, COD cepetan.
Bon, 5 menit lagi aku mau end live. Padahal sejam belum pun nggak end live dia. Tapi nggak apa-apa. Namanya kan trik marketing. Jadi kita ningkatinnya di trik marketing, di durasi live streaming, di posting produk winning, diketahui produk winning. Belakangnya ing semua nih dilihat. Tapi ya memang seperti itu. Itu cara supaya konten kita tuh makin naik, PD sale kita makin bertambah, double kita makin banyak cuannya. Begindang. Boleh dibalikin lagi, Kak? Nah, eh yang tadi, nah ini. Nih, kalau biasanya ini kalau case dari apa yang aku alami eh, bersama dengan tim-timku lain yang kami ngehandle anak murid juga, mereka tuh banyak banget loh Kak, misu-misunya banget, banyak banget tantangan yang dibuat-buat sendiri. Padahal kan ya targetnya banyak, tapi dia nggak mau usaha gede, sedangkan kita tuh butuh usaha yang besar gitu loh untuk nyampai hasil yang besar. Kalau targetnya tadi tembus 130 penjualan, ya kamu usaha 30% lebih kuat. Ini kalau cuman ecek-ecek doang, modal-modal assalamualaikum aja, modal-modal berpasrah aja nggak cukup. Modal-modal tergantung rezeki aja nggak cukup, tergantung hoki aja nggak cukup. Usaha itu penting masalahnya. Nih nggak tahu ya teman-teman nih, semoga nggak seperti itu ya. Tapi mereka yang kami handle tuh banyak banget yang template-nya apa ya? Template-nya tuh mager, mager gitulah. Lanjut lagi. Sebentar ya Bang River, ini pertanyaannya udah masuk, tapi sabar. Boleh di next lagi? Well, udah selesai berarti materinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan silakan aku balikin ke MC-nya. Baik, terima kasih Kak Arifa atas materinya yang insightful banget ya buat persiapan payday sebentar lagi. Tadi Kak Arifa juga udah mention kenapa akhirnya payday ini dan juga tanggal kembar penting karena memang penonton itu jadi punya mental belanja gitu. Kalau mau buka TikTok atau mau buka Shopee dan lain-lain itu emang niatnya mau belanja, mau check out gitu, udah nyimpan vouchernya dan juga targetnya juga harus realistis ya kayak kita ningkatin klik atau tadi CTR dan juga strateginya bisa irisan produk winning dan juga kalau kita juga di entropi ya teman-teman punya updatean terus setiap minggunya produk-produk yang lagi trending. Jadi bisa banget tuh buat ngikutin produk-produk trending yang udah diupdate juga sama tim entropi kayak gitu. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan ya Kak. Tadi udah ada pertanyaan juga nih aku lihat dari Bang River. Nanya nih Kak, kalau dekat-dekat event pas nggak ya Kak kalau di ads video kita? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu Kak Arifat. Masih di mute Kak? Oh ya, oke 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 Oke. oke. Nih Udah. nih nih. Ini udah masuk pertanyaan dari Bang River. Bang River, thanks for asking karena kalau udah event-event besar kayak gini, iklan itu tidak terbantahkan ya. Ini ada pertanyaan, kalau dekat event, kira-kira pas nggak ya kalau kita iklanin video kita? Jawabannya adalah itu waktu yang tepat. Oke, tapi iklan tuh nggak sembarang iklan, Beb. Iklan tuh banyak banget kategori yang bisa kita penuhi dulu, kualifikasi yang harus kita penuhi dulu. Kalau kita nggak mau boncos, jangan ekspektasinya kita ngiklan nih, event 99 kita ngiklan 100.000, konten kita masih jelek, CTR-nya masih rendah banget, penonton aja masih cepet. Tapi kita maksa maksa main ngiklan, untuk meningkatkan penjualan tadi. Yang ada kamu boncos takutnya yang ada boncos. Apalagi nih, dekat-dekat event. Anggap dekat-dekat event itu tuh tanggal berapa tuh? Double date nanti, double date lah ya. Double date sama PD sale itu double date jauh lebih tinggi lagi peningkatnya daripada PD sale. Anggap teman-teman mau ngiklan nanti di double date 10-10. Dekat-dekat event dia udah mulai ngiklan di tanggal 8, di tanggal 7. Biasanya kalau udah mental ngiklan, itu yang dialamin sama anak muridku juga. Eh, Kalau udah mental ngiklan, tanggal 7 pasang iklan, 8 pasang iklan, 9 pasang iklan, dia jadinya nggak bisa ngontrol diri. Yang ada boncos mulu takutnya. Ya nggak apa-apa kalau kita orang kaya duitnya banyak nggak masalah. Cuman kan kita realistis ya, tuh realistis ya. Daripada main iklan, kalau udah memenuhi kualifikasi nggak apa-apa. Contoh, akun kamu yang akan kamu iklankan, video yang mau diiklankan itu kalau udah ada penjualannya, itu nggak apa-apa banget. Jadi kayak produk winning. Tadi kan kita cerita produk winning tuh. Itu udah ada penjualannya. Mau Bang River iklankan, silakan. Mau tembak 30.000, 50.000, 100.000, terserah. Itu boleh. Kebetulan lagi pas. Terus habis itu, eh, kalau mau tembak iklan itu biasanya kita yang more product purchase. Jadi yang keranjang kuning untuk meningkatkan jumlah penjualan dan komisi. Terus
Kalau mau iklan lagi tuh tengok-tengok viewers yang biasanya. Kalau viewersnya 200 itu sangat besar peluang untuk boncos. Jadi kategori boleh iklan itu ketika videonya yang sama, ada penjualannya, at least 2 atau 3, dan yang kedua penontonnya banyak. Bisa di angka 1.000, 2.000, itu tandanya banyak yang suka. Dan kita nggak maksa orang buat suka. Gitu. Kalau dari Bang River ada yang mau ditanya? Oke, baik Kak Arifa. Atas jawabannya Paskah dari gimana? Bang River? Bang River ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah pas? Kayaknya udah pas nih Kak, nggak ada tanggapan soalnya. Oke, mungkin gitu Oke tadi deh. ya. Paham Paham Kak, Kak? pas makasih. Oke. Sama-sama. Boleh ngiklan tapi tengok-tengok ya Bang ya. Jangan lagi boncos. Murid kali banyak yang boncos soalnya. Orang mentalnya Jadi ngiklan. Belum apa-apa udah langsung main iklan terus gak boleh. Nanti boncos soalnya. Nah, harus lanjut lagi ini aku ada question dari Barbera. Aku mau tanya juga Kak, menurut Kakak apa kesalahan umum kreator saat ikut campaign besar? Kalau hanya punya waktu dan tenaga terbatas, apa hal paling krusial yang harus kreator lakukan biar tetap dapat hasil yang maksimal? Oke, itu great question ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Pengalaman kakak kesalahan umum kreator saat ikut campaign besar udah pasti apa? Tadi baru banget ada hubungannya ngiklan. Ini ternyata campaign ngiklan tadi itu sebenarnya kan bisa jadi hal yang bagus, bisa jadi hal yang tidak bagus. Kalau kreator besar yang mereka punya dana, mereka bisa spend banyak karena mereka kreator besar, duitnya banyak. Spend dana iklan 5 juta, 10 juta banyak lah orang berjuta-juta main iklan. That's okay. Enggak apa-apa. Yang pertama, yang kedua, dibandingkan sama kita yang masih baru mulai nih, yang masih apa, masih angin puting beliung ibaratnya kemana orang melangkah ke situlah kita, nggak punya dana, nggak punya sampel, udah main iklan itu nggak boleh. Itu kesalahan yang pertama. Ya karena ini banyak terjadi. Yang pertama, udah. Yang kedua, kesalahan yang paling salah lagi adalah mereka cari produk baru justru ketika lagi campaign besar. Jangan samakan kita dengan kreator besar kayak Mami Louise. Teman-teman tahu Mami Louise? Ya, afiliator gede juga itu Mami Louise. Gede banget justru. Ada yang tahu Mami Louise? Tahu Mami Louise? Tahu ya? Nah, Mami Louise itu dia afiliator gede. Dia kerjasama sama seller-seller besar. Jadi tiap double date mereka ganti-ganti terus tuh produknya. Masuk seller ini, tembak seller ini, laku. Masuk seller ini, tembak seller ini, laku. Karena dia kreator besar, jadi dia personal brandingnya udah ada, dia mau ganti-ganti produk bisa. Kita kan tidak, kita kan enggak. Tadi kan kita ibarat kata masih angin puting beliung. Kalau kita belum punya branding dan mau coba produk baru ketika campaign besar, kayaknya itu waktunya nggak cocok. Justru itu dibuat dari hari-hari biasa. Ketika lagi event double date dan payday sale, kita kencanginnya cukup di produk winning. Produk winning, produk trending. Produk winning, produk trending. Produk baru pun yang udah trending, produk baru yang udah trending pun, tapi somehow kadang-kadang ratingnya masih di bawah 4,3, di bawah 4,5. Itu justru jangan dicoba ketika lagi ada event besar. Gitu. Itu cocoknya di hari biasa kayak kita nge-review produk biasa. Seperti itu. Kalau hanya punya waktu dan tenaga terbatas, apa hal paling krusial yang harus kreator lakukan biar tetap dapat hasil maksimal? Waktu maksimal, tenaga yang maksimal, ketersediaan sampel yang kamu punya, begitu juga dengan stok toko. Kita punya sampel. Kita lagi nge-live, lagi double date, tahu-tahu stoknya habis. Habis traffic live kita. Assalamualaikum. Nggak jadi kita jualan. Jadi yang paling krusial juga ya, stok dari toko juga ada. Stok dari kita, apa ya, ketersediaan sampel yang kita punya untuk kita promosikan ke orang juga ada. Oke. Selain itu apalagi yang krusial yang kreator lakukan biar tetap dapat hasil yang maksimal. Yang terakhir kita nggak bisa bohong ya Wak ya. Alat yang memumpunin itu penting. Itu template lah ya, ring light, listrik, jangan anti iklan. Ada anak murid kami dia nge-live mati lampu. Jangan dicontoh. Oke. Event-event besar mati lampu. No 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 no. Power banknya matilah, HP-nya matilah. Itu template tapi kan itu mengganggu sekali. Audionya begini 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 itu mengganggu. Jadi yang bisa dilakukan selagi maksimal, semua aspek kita maksimalkan dari mulai sampel, dari mulai tenaga, waktu, suara, audio, elektronik yang kita pakai, listrik, baterai handphone dan lain sebagainya semuanya dalam keadaan ready buat war event double date ini. Gitu deh. Terus kalau punya dana, kalau mau suntik iklan baru boleh. Itu juga krusial soalnya. Kalau punya dana ya, kalau punya dana dan akunnya memenuhi kualifikasi gitu. Oke, Kak Barbara, ada yang mau ditanya lagi? Paskah? oke.
Terima kasih ya Kak Arifa. Jawabannya gimana? Kabar Bara apakah aman? Atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, makasih banyak Kak katanya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak yang sudah bertanya. Mungkin untuk sesi Q&A kita tutupkan dulu ya karena sudah mengingat waktu juga, udah lewat. Lengkap banget, love kata Kak Barbara. Tuh, terima kasih Kak Barbara. Teman-teman, aku juga mau ngingetin berhubung kita lagi bahas payday dan juga double date gitu ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk terus aktif nge-live juga dan juga VT Keranjang Kuning karena kita entropi pastinya mantau nih Kak, pergerakan kakak, keaktifan kakak, dan buat kakak-kakak yang nanti akan konsisten nge-live, bakal juga dapat tambahan subsidi voucher TikTok dari kita, X Entropy, di campaign-campaign besar seperti Payday dan juga Double Date. Jadi nanti pembeli-pembeli kakak tuh bisa jadi lebih banyak dan juga engagement dari akun kakak bisa naik. Mungkin kayak gitu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak juga ya Kak untuk Kak Arifal sudah mau berbagi-bagi nih sama kita hari ini tentang Payday dan juga Double Date yang sebenarnya krusial banget ya Kak, penting banget, tapi kadang orang suka lupa gitu. Apalagi kayak tadi udah Kak Arifa bilang juga kita nggak bisa nih asal ngiklan aja atau asal naruh produk aja. Hal-hal kayak gitu juga harus kita perhatiin buat campaign besar seperti Payday dan juga Double Date. Mungkin sebelum kita tutup juga webinar kita hari ini, aku mau izin dokumentasi juga mungkin ya Kak, bareng Kakak. Boleh kakak-kakak yang lain yang masih off cam, boleh banget nih untuk supaya kita bisa foto dokumentasi bersama. Kapan lagi kita foto nih sama Kak Arifa, mumpung Kak Arifanya masih di sini. Ada kabar Bara. Halo kabar Bara yang tadi nanya. Terima kasih ya Kak sudah bertanya. Kak Evelyn atau Bang River, adakah yang mau on cam? Atau mungkin segini dulu aja? Oke. Segini dulu aja kali ya kita yang on cam. Mungkin dokumentasi akan aku mulai ya Kak. Dalam hitungan satu. Oh Kak Evelyn. Kak Evelyn on cam. Oke, selamat siang kakak semua. Aku izin dokumentasi ya kak. Jangan lupa gayanya, posenya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gini kak, kak, entropi. Aku nggak bisa, kakak aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak buat kakak yang udah bergabung dan juga Kak Arifa Fauzia. Terima kasih banyak sekali lagi ya Kak udah jadi speaker kita hari ini yang insightful banget, luar biasa. Semoga Kak sehat selalu dan juga sukses selalu. Makasih Kak, kata Kak Barbara. Sama-sama Kak, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian, aku izin tutup juga ya tuh Kak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak Kak Arifah. Sama-sama, bye. Bye, sehat-sehat ya Kak.